melanjutkan kegiatan perkuliahan eh, di malam hari ini mengenai metode numerik pertemuan kedua. Oke, nah sebelum kita mulai, nanti kita akan absensi terlebih dahulu, seperti itu, di siap SSO, sehingga silakan dipersiapkan buat teman-teman eh, device-nya gitu ya. Oke, sebelumnya di kelas A formatnya siapa ya? Hadir, Bu, saya. Oke, ya, apa namanya Mbak Mahfuza gitu ya. Nanti mungkin minta tolong diinformasikan ke teman-teman agar segera bergabung di kelas ini, di room ini. Kemudian untuk pertemuan minggu depan seperti itu kita masih ubah jadwalnya gitu ya. Yang awalnya hari Jumat saya akan ubah di hari Sabtu secara offline di kampus, mungkin nanti di ruangan 305 306 karena nanti akan saya gabung dengan kelas lain. Jadi ABC nanti kita akan buat menjadi dua sesi, sesi pagi dan sesi siang gitu ya. Nanti mungkin kelas A saya jadwalkan di sesi kedua di jam 10. Oke, Oke. iya. Oke, saya catat Oke, ya, Bu. iya. Hari Sabtu ya, tanggal 13. Mungkin besok minggu depan di-remind ke teman-teman ya. Oke, sebelum kita mulai, silahkan teman-teman kita absensi terlebih dahulu di Siap SSO. Nah, untuk absensinya tidak usah di-share di grup gitu ya, jadi biar bergabung dulu di Teams ya. Nanti kalau ada kendala absensi biar langsung bisa disampaikan. Oke.
video cho dapat Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung gitu ya, kita akan mulai terlebih dahulu untuk perkuliahannya. Nah, sebelum kita mulai, mungkin saya akan eh, minta tolong ke teman-teman gitu ya. Kita akan refresh dulu perkuliahan minggu lalu. Oke, coba. Badra Anaura Syahir ada? Badra Anaura, apakah ada di room ini? Badra Anaura? Oke, sepertinya belum ada ya. Oke, saya lewati dulu. Muhammad Fauzi Isnanto ada? Permisi, ada Bu. Ya, Apakah oke. suara saya masuk Bu? Ya, masuk. Fauzi ya? Iya Bu. Ya, oke Fauzi. Kita recall lagi mengenai materi minggu lalu. Nah, minggu lalu tuh kan kita sudah belajar mengenai pengenalan metode numerik gitu ya. Seperti apa. Nah, apa yang Fauzi ketahui seperti itu mengenai metode numerik gitu ya. Pengertian dari metode numerik itu apa sih? Kemudian bedanya apa dengan metode analitik? Coba dijelaskan sepengetahuan dari Fauzi gitu ya. Oh, oke Bu. Untuk Hmm. numerik itu Mm-mm. pengertiannya suatu hal yang berhubungan dengan angka. Sedangkan pada Oke. metode itu pengertiannya cara yang sistematis untuk menyelesaikan persoalan guna mencapai Mm-mm. tujuan yang ditentukan. Jadi, metode Mm-mm. numerik itu mempunyai pengertian cara sistematis untuk menyelesaikan persoalan matematika. Mm-mm. Lalu, untuk Mm-mm. perbedaan antara metode numerik dengan metode analitik itu, pada Mm-mm. metode numerik tidak mempunyai error, sedangkan pada metode analitik mempunyai error. Oke, tadi dari Fauzi, sepengetahuan Fauzi, metode numerik itu malah tidak memiliki error gitu ya. Kalau metode analitik ada errornya. Oke, Kebalik Bu, maaf Bu. gimana? Kembali. Terbalik Bu, iya. Oke, berarti harusnya, Yang metode numerik mempunyai error atau galat, sedangkan metode analitik tidak mempunyai error. oke, betul ya. Jadi tepat sekali untuk pengertiannya. Saya sepakat bahwa metode numerik adalah sebuah metode atau cara sistematis untuk menyelesaikan suatu persamaan matematika dengan operasi aritmatika biasa. Jadi plus minus, kali dan bagi. Karena metode numerik ini merupakan metode pendekatan sehingga tadi hasilnya ada error gitu ya atau ada galat. Nah, bedanya dengan metode analitik ya tadi betul dikatakan bahwa kalau metode numerik itu tidak
metode numerik itu memiliki galat, sedangkan metode analitik tidak memiliki galat. Oke, terima kasih untuk Fauzi. Selanjutnya, siapa ya? Peter Immanuel ada di room. Ada, Bu. Oke, Peter. Nyambung lagi dengan pengertian dari metode numerik. Tadi kan disebutkan atau dijelaskan sama Fauzi bahwa di metode numerik itu ada yang namanya galat gitu ya. Apa sih sebetulnya galat ini dan dari mana dia muncul ada galat? Kemudian sinonim ya atau penyebutan istilah dari galat itu apa saja sih gitu. Sinonim dari galat itu apa saja? Oke, silahkan Peter. Izin menjawab, Bu. Oke, Jadi untuk galat sendiri, sepengetahuanku, galat itu sinonimnya kayak error. Itu Oke. biasanya kalau di penulisan kayak plus minus sesuatu. Nah, sesuatu ini adalah galat itu, gitu. Terus galat ini kayak nunjukin bahwasanya nilai yang kita peroleh itu memiliki galat naik dan turun atau plus dan minus sebesar ya galatnya itu sendiri, gitu. Oke, kenapa kok bisa timbul ada galat di metode numerik? Kira-kira apa penyebabnya? Kalau sepaham saya sih karena metode numerik itu kayak perbanyak sampling gitu ya, Bu. Kayak ada Kenapa? satu Maaf, sampling. suaranya putus-putus dan kecil. Oh ya, maaf, Bu. Jadi sepertinya ya, ini menurut saya kalau misalnya metode numerik itu tuh kayak kita nyampling gitu, Bu. Jadi semakin banyak, semakin bagus. Cuman karena kita sampling nggak pakai rumus baku seperti analitik, makanya muncul error atau galat gitu, Bu. Oke, maaf suaranya tadi agak terputus-putus, tapi coba saya rangkum gitu ya bahwa metode numerik ini metodenya tidak memakai rumus baku gitu ya, betul ya? Tadi si Peter ya. Iya benar, Bu. Oke, jadi betul gitu ya. Jadi secara lengkapnya adalah galat ini sebetulnya timbul karena adanya metode numerik ini kan menggunakan metode pendekatan gitu ya. Tidak menggunakan tidak menggunakan rumus yang sudah baku atau pakem ya di persamaan atau pemodelan matematika. Sehingga dalam hasilnya dia itu ya solusinya namanya solusi hampiran gitu ya. Karena solusi hampiran ini timbullah galat gitu ya. Timbul galat antara metode numerik dengan metode analitik. Nah, hal ini yang perlu teman-teman ingat gitu ya, konsep dari galat, kemudian tadi konsep dari metode numerik itu apa gitu ya. Oke, terima kasih Peter. Ya, Sama-sama, Bu. cukup untuk refresh-nya atau recall-nya materi minggu lalu ya. Sangat appreciate buat teman-teman karena masih mengingat gitu ya materi dari minggu lalu karena itu akan dipakai terus istilah-istilahnya akan kita pakai terus sampai dengan 1 semester ini. Oke, kita akan lanjut ke materi minggu kedua yakni materi dari Tyler dan analisis galat. Di sini kita akan belajar mengenai penyelesaian suatu persamaan polinom menggunakan nanti ya ada yang namanya dari Tyler dan Maclaurin gitu ya. Kemudian nanti kita akan recall kembali mengenai jenis-jenis bilangan seperti itu yang sebetulnya kalau diimplementasinya kita nggak ngeh gitu ya. Oh, ini ternyata namanya ini ya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ngitung ya di dalamnya include ada galat gitu ya dan lain-lain. Nah, ini secara teoritisnya di metode numerik saya akan jelaskan kepada teman-teman hari ini. Oke. Oke, yang pertama nanti untuk referensi harapannya tadi Mbak Kormat gitu ya. Nanti minta tolong segera dipastikan teman-temannya sudah mendownload referensinya, terutama nanti pinjam bukunya Rinaldi Munir mengenai metode numerik ini karena di akhir sesi saya akan memberikan tugas latihan ke teman-teman yang harus dikumpulkan tetap minggu depan pada hari Jumat di meja saya. Gitu ya. Oke. Bukunya Capra harusnya ada juga di versi e-booknya. Stanislaw juga ada gitu ya. Stephen Karis kalau teman-teman tertarik untuk mempelajari dasar-dasar MATLAB, nah ini sangat berguna untuk teman-teman.
Oke, yang pertama adalah deret Taylor gitu ya. Deret Taylor itu apa sih sebetulnya? Nah, dalam suatu metode numerik gitu ya, kita kan tidak bisa menghitung sendiri sebetulnya, tidak bisa menghitung manual. Ya, kita butuh yang namanya tool atau kakas. Nah, kakas ini ya itu sangat membantu dalam perhitungan metode numerik. Jadi kalau nggak ada tool, ya kita kesusahan untuk menyelesaikan persamaan metode numerik. Sedangkan metode numerik ini sebetulnya dia itu tantangannya adalah waktu ya, untuk mencapai titik konvergensi. Sekali lagi kalau di metode numerik itu nanti ada yang namanya titik konvergensi, di mana tujuan dari metode numerik itu kan mendekati dengan nilai sejati ya. Tujuannya kan mendekati nilai sejati. Nah, untuk mencari solusinya ya dalam metode numerik ya itu butuh yang namanya tadi kakas, tool, ataupun nanti butuh device gitu ya. Sehingga kalau di komputer-komputer ya, misalkan software gitu ya, software analisis sistem. Nah, itu di dalamnya ya sudah ditanamkan gitu ya suatu metode numerik untuk penyelesaian dari persoalan matematis yang sangat-sangat kompleks. Nah, untuk deret Taylor ini fungsinya apa sih? Fungsinya adalah dia berguna untuk menghampiri fungsi ke dalam bentuk polinom. Masih ingat polinom? Jadi polinom ini adalah bilangan suku banyak ya yang di dalamnya terdapat variabel dan koefisien gitu ya. Nah, fungsi yang rumit akan diubah menjadi sederhana dengan menggunakan deret Taylor. Oke, kita lanjut. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi di deret Taylor, nanti teman-teman yang pertama harus dilakukan adalah menghitung atau menentukan turunannya. Nanti teman-teman turunan sampai dengan tak hingga. Jadi andaikan fungsi f dan semua turunannya, jadi turunan pertama f aksen, turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya ya. Karena di deret Taylor nanti dia itu persamaannya sampai dengan tak hingga. Jadi sampai menerus di dalam selang AB dimisalkan X0 anggota dari selang A, B, maka untuk nilai-nilai X di sekitar X0 dan X0 merupakan anggota dari A, B. Nah, ini persamaan yang harus teman-teman pahami gitu ya. Nggak perlu dihafalkan, tapi cukup dipahami sebetulnya karena polanya cukup mudah. Jadi untuk deret Taylor, ini adalah fx sama dengan fx0, jadi ini pangkat 0 ya, ditambah dengan x min x0 pangkat 1, dibagi dengan 1 faktorial, dikalikan dengan turunan pertama dari fungsi x, ya, fungsi x0. Ini turunan pertama. Ini kan kalau turunan ke 0, ya udah gitu ya, dikalikan dengan 1. Ditambah dengan nanti pangkat 2 ya, ini di polanya adalah pangkat 2 faktorial, kemudian dikalikan dengan turunan kedua. Ditambah dengan x min x0 pangkat 3, jadi berpola, per 3 faktorial dikalikan dengan turunan ketiga dari fungsinya, ya. Ditambah dengan nanti seterusnya, jadi turunan ketiganya. Ini turunan ketiga, ya, pangkat ketiga, ditambah dengan sampai tak hingga, kalau di sini kita batasi dengan x min x0 pangkat m per m faktorial dikalikan dengan turunan fungsi x0 gitu ya, fungsi ke m, turunan fungsi ke m. Nah, ini dimisalkan x min x0-nya merupakan h, maka nanti kalau ini diganti menjadi h gitu ya, berarti kan ini jadi h. Ini juga menjadi h. Ini jadi H, sampai dengan seterusnya ini juga jadi H. Jadi persamaannya akan disederhanakan. Jadi Fx sama dengan Fx0, ya ini pangkat 0, ditambah dengan H pangkat 1, per 1 faktorial dikalikan dengan turunan pertama fungsi X0. Ya. Ditambah dengan H kuadrat per 2 faktorial dikalikan dengan fungsi turunan kedua dari fungsi fx0 ditambah dengan ini h pangkat 3 per 3 faktorial dikalikan dengan turunan ketiga dari fungsi x0 sampai dengan tak hingga gitu ya, sampai pangkat ke m. Berpola gitu. Kalau misalkan keempat berarti kan h pangkat 4 ya
per 4 faktorial, ini sampai dengan orde keempat, dikalikan dengan turunan keempatnya, rapi. Oke. H pangkat 4 per 4 faktorial dikalikan dengan turunan fungsi keempat dari X0. Ya, sampai dengan orde-orde selanjutnya sampai tak hingga. Oke. Nah, kita langsung aplikasikan saja. Jadi kalau misalkan di soal ini kan kita diminta untuk menghampiri sebuah fungsi f(x) sama dengan sin x ke dalam deret Taylor di sekitar X0 sama dengan 1. Nah, apa yang harus pertama kali dilakukan? Pertama, teman-teman adalah kuncinya menentukan turunannya dulu. Menentukan ya turunan dari fungsi berapa. Kemudian yang kedua teman-teman harus lakukan adalah memasukkan persamaannya nanti ke dalam deret Taylor. Dalam deret Taylor. Oke. Yang pertama tadi fx0-nya adalah fx sama dengan sin x ya. Sehingga nanti teman-teman kan fx sama dengan sin x. Turunan pertama dari sin adalah cos ya. Turunan keduanya itu adalah turunan cos adalah min sin ya. Kemudian turunan ketiganya turunan sin adalah cos ya, karena minus sin berarti minus cos. Kemudian turunan keempatnya, turunan cos adalah minus sin, minus kali minus jadi plus gitu ya. Kemudian balik lagi, kalau misalkan sampai orde ke-8 gimana Bu? Gitu ya. Jadi di soal, karena di Taylor itu kan tadi untuk persamaannya, dia kan tak hingga. Tapi kalau misalkan nanti di soal diminta untuk menyelesaikan, ya dipotong sampai dengan orde tertentu, misalkan orde ke-8, ya teman-teman silakan diturunkan sampai dengan orde ke-8. F5X-nya berapa gitu ya. Terus F6-nya berapa. Oke, F7-nya berapa. Sampai dengan F8. Oke, nah di sini pertama, teman-teman sudah melakukan menentukan turunannya. Yang kedua, nanti dimasukkan ke dalam persamaan deret Taylor, gitu ya. Pertama, sin x sama dengan, ya, di sini kan rumusnya tadi adalah fx0, gitu ya. fx0, di mana nanti fx-nya adalah sin x, berarti kan sin 1. X0-nya berapa? 1, ya. Sin 1 ditambah berarti kan X0-nya diganti dengan 1. Kan harusnya di sini X, ya, min X0 pangkat 1, ya. Terus di per 1 faktorial kali cos X0, ya, ini cos atau fx0, ya, turunan pertama, ditambah dengan X min X0, ya, kuadrat, ya, pangkat 2-nya. Terus ini turunan keduanya, ini turunan per 1. Kemudian ini pangkat ketiganya, X min X0, pangkat 3, ya, per 3 faktorial, dikalikan dengan turunan ketiga dari X0, ya. Ditambah dengan, ini tadi, X min X0, pangkat 4, per 4 faktorial, dikalikan dengan turunan keempat dari X0, di mana X0-nya untuk deret Taylor yang diminta adalah 1. X0-nya adalah 1. Sehingga ini diganti 1, kan sin 1, dikalikan dengan X min 1 per 1 faktorial, dikalikan dengan turunan pertama X0 di sini adalah tadi sudah dicari cos X, gitu ya. Berarti cos X, X-nya diganti dengan 1, ya. Kemudian
Di sini berarti X min 1 kuadrat per 2 faktorial dikalikan dengan turunan keduanya adalah min sin X ya. Min sin 1 karena X-nya diganti nanti dengan 1. Dan seterusnya. Sehingga bila dimisalkan X min 1 disederhanakan menjadi H gitu ya, maka persamaannya akan menjadi sin 1 ya. Ditambah, ini kan jadi H. Ini jadi H, berarti H per 1 faktorial, berarti H dikalikan dengan cos 1, betul. Ditambah dengan X min 1-nya, di sini kan jadi H. H kuadrat per 2 faktorial, dikalikan dengan min sin 1, ya. Ditambah dengan H pangkat 3 per 3 faktorial. 3 faktorial itu kan berarti 3 kali 2 kali 1, 6 gitu ya. Dikalikan dengan min cos 1, ditambah dengan H pangkat 4 per 4 faktorial. 4 faktorial ini kan 4 kali 3 kali 2 kali 1. 24 dikalikan dengan sin 1. Nah, teman-teman bisa hitung sehingga hasilnya adalah demikian untuk penyelesaian sin X dengan pendekatan Dirac-Tyler di sekitar X0 sama dengan 1. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Cukup jelas ya? Jadi memang metodenya sebetulnya nanti akan berpola seperti ini terus gitu ya. Ketika teman-teman diminta untuk menyelesaikan menggunakan Dirac-Tyler. Jadi yang pertama dilakukan ya tadi menentukan turunannya dulu gitu ya. Baru nanti dimasukkan ke dalam Dirac-Tyler gitu ya. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah ketelitian sekali lagi. Oke, yang kedua. Jadi tadi kan kita sudah belajar mengenai Dirac-Tyler. Nah, ini ada kasus khusus dalam metode numerik. Jadi ketika X0-nya ini adalah 0 gitu ya. Kalau tadi kan X0-nya bebas tuh bisa 1, bisa 2 ya, tergantung yang diminta. Maka deret-nya kalau kasus khususnya X0 sama dengan 0, ini nanti deret-nya namanya Maclaurin, di mana dia nanti ya merupakan bagian dari Dirac-Tyler baku. Nah, di sini nanti teman-teman diminta untuk di contoh ini ya, diminta untuk menyelesaikan sin X ya, bilangan natural E pangkat X, cos X, ln X plus 1 ke dalam deret Maclaurin ya. Jadi ingat kalau deret Maclaurin case-nya adalah X0 sama dengan 0 gitu ya. Nah, di sini nanti teman-teman akan hitung gitu ya untuk sin X ya dengan cara yang sama sebetulnya. Jadi pertama adalah di sini tetap ya fx0 ya. Ini kan pangkat 0-nya. Kemudian ditambah dengan x min x0 pangkat 1 ya. Kalikan dengan turunan pertamanya. Nanti teman-teman kan harus cari apa? Turunannya dulu ya. Tetap cari turunannya dulu. Jadi turunan sampai orde kesekian gitu ya. Dari, kalau ini sin X ya dari sin X gitu ya. Turunan pertamanya apa? X0. Kalau sin turunannya cos gitu ya. Kemudian turunan kedua cos. Turunan kedua sin, berarti kan turunannya cos adalah minus sin ya. X0. Sorry, X0 ya. Kemudian turunan ketiga dari X0 berarti turunan sin adalah cos, berarti di sini minus cos. Oke, turunan keempat. Sama dengan turunan cos minus sin, min plus gitu ya. Sin X0. Oke. Nah, karena X0-nya diganti dengan 0, berarti kan nanti di sini berapa? Cos 0 ya. Ini cos 0. Di sini menjadi sin 0. Min sin 0. Ini menjadi min cos 0. Karena Maclaurin ya kita pendekatannya. Nah, ini sin 0. Oke. Cos 0 berapa? Cos 0? 1. Ada yang... Oke, Satu, cos Bu. 0 1. Sin 0? 0, Bu. Oke. Sin 0 adalah 0 ya. Berarti nanti yang mengandung sin 0 berarti ya nggak ada hasilnya gitu ya. Karena kan nanti dikalikan. Kalau berapapun dikalikan 0 hasilnya kan 0. Jadi nanti kita nggak tulis gitu ya. Kita eliminasi yang
mana tadi? Sorry. Ya, ini ya. Turunan kedua sama turunan keempat yang genep-genep ini nggak ada gitu ya. Oke, ini juga kan jadi sin 0 ya. Sin 0 kan berarti 0. Ini coret, yang mengandung sin 0 ini juga coret ya. Sehingga nanti yang kita hitung adalah di sini pangkat apa nih? Pangkat ganjilnya gitu ya. 1, 3, nanti 5, 6-nya kan pasti sin 0 lagi gitu ya. 0 berarti nanti di sini hasilnya adalah pangkat ganjilnya gitu ya. Nah, ini X ya, X min 0. X min 0 kan X. X per 1 dikalikan 1 kan tetap X ya. Ditambah dengan ini karena 0 sudah kita lewati. X min 0 kan X ya. X pangkat 3 per 3 faktorial. 3 faktorial itu 6 gitu ya. Dikalikan dengan min cos 0. Berarti min 1. Berarti minus X pangkat 3 per 3 faktorial. Ya, nanti kalau pangkat 5 juga demikian, seperti itu ya. Sehingga kalau kita lihat polanya untuk sin ya, dia akan yang diperhatikan adalah pangkat ganjilnya, seperti itu yang menghasilkan ada nilainya. Kemudian untuk bilangan natural nih, pangkat X juga sama gitu ya. Caranya gimana, Bu? Ya tetap yang pertama dilakukan adalah cari dulu turunannya ya. Cari turunannya, turunan pertama, kedua, ketiga, keempat gitu ya. Kemudian nanti kan X-nya ya, X0-nya diganti dengan 0 ya. Ini kan ganti 0 nih gitu. Kemudian ya ini turunannya juga diganti 0, ganti 0 kan pangkat 0 kan 1 gitu ya. Pangkat 0 berapapun dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya akan 1. Pangkat 0 ya 1. Ditambah dengan X min 0 berarti kan X ya. X per 1 dikalikan dengan pangkat 0 itu 1. Berarti X. Kalau di sini X kuadrat per 2 faktorial dikalikan dengan 0, pangkat 0 itu 1. Ini kan 1, 1, 1, 1 semua. Di X kuadrat per 2 faktorial, X pangkat 3 per 3 faktorial, X pangkat 4 per 4 faktorial, berarti di sini juga nanti polanya sama. Sampai orde tak hingga. Ini 5 faktorial, ya ditambah dengan X pangkat 6 per 6 faktorial. Nah, oke, nanti teman-teman juga bisa coba untuk yang cos X gitu ya. Kenapa kok cos X hasilnya demikian gitu ya. Nanti teman-teman silahkan untuk dicoba dengan cara yang sama. Pertama tadi tentukan turunannya dulu. Kemudian silahkan kalau di sini yang di layar adalah sampai dengan orde ke-6, berarti teman-teman cari turunannya sampai 6 kali gitu ya. Baru dimasukkan ke dalam deret Maclaurin ya, deret Taylor baku. Kemudian diganti X0-nya menjadi 0 karena tadi kasus khusus untuk deret Maclaurin X0-nya adalah 0. Nanti hasilnya harusnya demikian. Jadi nanti teman-teman silahkan latihan gitu ya untuk mencari cos X kok. Kenapa dibuktikan kok kenapa hasilnya adalah sekian gitu ya. Nah, kalau dilihat kalau sin X tadi kan dia polanya adalah bilangan ganjilnya. Kalau cos X ya ini malah pangkat genapnya ya yang ada nilainya karena di pangkat ganjilnya dari cos X ya itu adalah sin 0 sehingga hasilnya adalah 0 di pangkat ganjilnya gitu. Begitu pula untuk mencari ln X plus 1 ya kurang lebih caranya adalah sama ya. Nanti silakan teman-teman untuk latihan dahulu ya untuk cos X ya dan ln X plus 1. Oke, jadi karena suku-suku deret Taylor tidak berhingga banyaknya, diindikasikan dengan tadi adanya titik 3 gitu ya, adanya titik 3 di persamaan dasarnya tadi, ya. Sehingga untuk deret Taylor ini kan memang sebetulnya sampai dengan tak hingga. Maka dalam alasan praktis, deret Taylor ini akan dipotong sampai dengan suku orde tertentu. Nah, deret Taylor yang dipotong sampai dengan suku orde Kn dinamakan deret Taylor terpotong gitu ya. Dan dinyatakan oleh persamaan berikut. Nah, ini kan tadi sampai dengan pangkat N ya. Nanti ketika sudah dipotong, ya ini ada Rn plus X, di mana Rn ini adalah galat residu galat atau residu atau sisanya ya.
Nah, untuk Rn tuh apa rumusnya gitu ya? Rn sama dengan X min X0 dikalikan dengan pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial dikalikan dengan F ya, turunan F ya, nanti N plus 1. Seperti itu. Nah, langsung saja di soal ini ya, di deretan terpotong ya, sekitar X0, ini kita diminta untuk mencari ya, dari sin X ya sama E pangkat X, cos X, dan ln X masing-masing dalam Maclaurin terpotong. Nah, gimana sih notasinya gitu ya ketika kita memotong deret Maclaurin. Nah, jadi ini sampai dengan orde keempat gitu ya, sampai dengan orde keempat kita potong ditambah dengan R5X, di mana R5X sesuai dengan rumus yang tadi gitu ya. Itu nanti teman-teman cari ya, sehingga R5X-nya adalah dengan rumus yang tadi. Ini adalah X pangkat 6 per 6 faktorial dikalikan dengan cos C. Nah, ini hasilnya tinggal aja ditambah dengan R5X gitu ya. Kalau mau tahu R5X itu berapa, ya ini gitu galatnya. E pangkat X juga gitu, misalkan diminta untuk potong sampai dengan orde keempat nih ya. Orde keempat, ya udah, berarti nanti ditambah dengan R4X gitu. Nah, ini sampai dengan orde ke-6 gitu ya. Akan apa namanya, ditambah dengan R6X dan seterusnya. Ini ln X juga gitu. Oke. Oke, coba teman-teman siapkan selembar kertas gitu ya. Coba dalam waktu 5 menit, silahkan hampiri nilai cos 0,2 ini dengan pendekatan deret Maclaurin ya, sampai dengan orde keempat. Dengan cara yang sama. Ya, coba dikerjakan dulu 5 menit mungkin buat teman-teman. Cukup mudah. Jadi kalau bingung gimana sih Bu caranya ya? Seperti yang dijelaskan tadi, pertama adalah cari turunannya dulu ya. Turunan dari fx-nya ya. Fx0-nya berapa turunannya? Kemudian yang kedua, masukkan deret Maclaurin ya. Di mana deret Maclaurin itu kan X-nya sama dengan 0. X0 sama dengan 0. Maclaurin ini berlaku prasyarat ya. X0 sama dengan 0. Yang ketiga, baru teman-teman ganti gitu ya. Masukkan nilai nih cos 0 X-nya diganti dengan 0,2.
Oke, ada yang sudah ketemu jawabannya berapa? Atau ada yang kesulitan? Oke, ada yang sudah selesai? Oke, coba kita bahas bersama dulu gitu ya. Pertama, teman-teman diminta untuk tadi ngitung turunannya dulu. Kalau diminta sampai dengan orde keempat, ya kita cari dulu penyelesaiannya. Oke, berarti turunan pertamanya, ya turunan cos adalah min sin ya. Min sin X0, berarti min sin 0, ya karena apa? Bukan langsung 0. 0 kan karena tadi Maclaurin-nya itu kan syaratnya X0 sama dengan berlaku X0 sama dengan 0. Kemudian turunan keduanya, ya. Turunan keduanya dari X0, ya, turunan sin adalah cos, ya. Karena min sin berarti min cos. Kemudian kita cari turunan ketiganya dari X0, ya. Itu sama dengan turunan cos adalah minus sin, kalau min cos adalah sin, ya. Sin 0. Kemudian turunan keempatnya, ini turunan ketiga. Turunan sin adalah cos 0. Sehingga nanti ini bisa dilihat nih polanya. Oh, karena sin 0 tadi bilang adalah hasilnya adalah 0 gitu ya. Berarti nanti kita abaikan ya yang ganjil-ganjil. Oke. Kemudian yang kedua, kita akan masukkan ke dalam persamaan deret Maclaurin ya, di mana nanti akan berlaku cos X ya. Cos X sama dengan berarti berlaku cos 0 ditambah ya dengan di sini ya kita hitung dulu X min X0 pangkat 1 per 1 faktorial dikalikan dengan turunan pertamanya apa? Oh, minus sin 0. Nah, ini kan nanti kita nggak perhatikan nih. Boleh ditulis, boleh enggak. Ditambah dengan X min X0 ya. Sorry, ini langsung diganti 0 saja biar seragam. Ini 0 ya. Ini juga 0. Pangkat 2 per 2 faktorial dikalikan dengan turunan keduanya adalah minus cos 0. Ditambah dengan X min 3, X min 0, sorry, X 0 per 3 faktorial dikali pangkat 3 di sini, dikalikan dengan turunan ketiganya adalah sin 0. Ya, nanti ini kita abaikan ya, ditambah dengan X min 0 pangkat 4 ini minus per 4 faktorial dikalikan dengan cos 0. Ya. Oke, kita ubah warna dulu. Oke. Ini kita akan coret ya. Ini juga kita akan coret. Karena si 0 ini kan 0 nih. Ini 0. Oke. Kita akan hitung kembali. Ini sama dengan cos 0, 1 ya.
Ini 0 ditambah ya. Karena ini min, jadi minus X kuadrat. X min 0 kan X ya. X kuadrat per 2 faktorial ada 2. Ditambah ya, ditambah cos 01, berarti X pangkat 4 per 4 faktorial. 4 faktorial adalah 24. Nah, baru nanti step yang ketiga adalah masukkan ya. Tadi ganti nilai X. 1 minus 0,2 kuadrat per 2 ditambah 0,2 pangkat 4 per 24. Hasilnya berapa? Ada yang sudah menemukan? Bisa dibantu untuk menghitungkan? 0,98, Bu. Oke, hasilnya adalah 0,98. Nah, inilah hasilnya dengan pendekatan Deret-Maclaurin. Ya, kecuali teman-teman udah tahu gitu ya. Tadi kan butuh hafalan ya. Kalau ini kan, oh ini sudah hasilnya gitu ya. Ya kalau nggak hafal ya teman-teman harus turunkan dulu dari awal. Nah ini salah satu tadi pembuktian ini sebetulnya ya. 1 minus X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial. Sama dengan yang kita cari. Ya, sama dengan yang kita cari ini. Sama dengan hasil ini gitu ya. Oke. Cukup jelas ya. Kita akan lanjut dulu ke yang selanjutnya. Nah, kalau tadi sudah belajar mengenai Deret-Taylor, Deret-Maclaurin, nah di sini kita akan ulik mengenai Galat. Nah, disampaikan bahwa Galat itu merupakan selisih ya yang didapatkan antara metode analitik dengan metode numerik ya, secara definisi. Atau tadi secara sinonimnya Galat itu adalah error ya, atau disimbolkan dengan di sini epsilon ya. Epsilon sama dengan selisih antara metode analitik ya. Ini berarti solusi sejati. Ini solusi sejati. Aksennya ini adalah solusi hampirannya. Nah, jenis-jenis dari galat, nanti ada galat mutlak ya. Ada galat mutlak. Kemudian ada galat relatif dan galat relatif hampiran. Nah, untuk galat mutlak berarti nilai absolut dari selisih metode analitik dengan metode numerik gitu ya. Ini notasinya. Kemudian untuk galat relatif ya, galat relatif merupakan pembagian antara galat ya, antara galat dengan solusi analitiknya atau solusi sejatinya. Nah, ini kalau misalkan diminta untuk persentase berarti dikalikan dengan 100%. Kalau untuk galat relatif hampiran ya, jadi pembilangnya adalah galat dibagi dengan solusi hampirannya. Kalau diminta persen berarti rumusnya epsilon RA yaitu sama dengan epsilon dibagi dengan aksen dikalikan dengan 100% ya untuk analis galat. Nah, langsung kita masuk ke contoh. Nah, misalkan di sini ketahui ada nilai sejati ya, atau solusi sejati ini analitik ya, berarti oke, berarti definisi-definisi ini yang teman-teman perlu aware gitu ya. Oh, kalau nilai sejati itu punya siapa ya? Punya metode analitik atau punya metode numerik nih gitu ya. Kalau solusi sejati ya punyanya analitik. Nah, kemudian ada nilai hampiran. Ini metode numerik gitu ya. Kita diminta untuk menghitung galat, galat mutlak, galat relatif, dan galat relatif hampiran. Nah, untuk galat ya sesuai dengan definisinya, galat merupakan selisih antara metode analitik dengan metode numeriknya. Nah,
kita akan kurangi 10/3 dikurangi 3,333 gitu ya. Nah, kalau misalkan secara kita lihat gitu ya, secara awam, wah itu kan sebetulnya sama Bu gitu ya. 10/3 tuh ya juga 3,333 gitu ya. Nah, tapi sekali lagi dikatakan metode numerik ini sangat sensitif terhadap pemotongan bilangan, terhadap angka desimal ya, angka desimal di belakang koma. Jadi kalau misalkan kita motong ya pengaruh juga terhadap nilai galat gitu ya. Ada selisihnya pasti. Jadi memang metode numerik ini sangat sensitif dengan ketelitian. Nah, kemudian di sini sehingga galatnya adalah didapatkan 10/3 dikurangi 3,333/1000 adalah 1/3000 atau 0,000333 gitu ya sampai tak hingga. Oke, kita diminta yang kedua, ya ini kan pertama hitung galat. Kedua adalah hitung galat mutlak, di mana galat mutlak adalah nilai absolut dari galat, ya. Sama juga hasilnya dengan ini. Oke, kemudian yang ketiga ada galat relatif, di mana galat relatif tadi adalah epsilon R, itu adalah epsilon dibagi dengan A. A ini adalah nilai dari solusi sejati. Nah, epsilonnya berapa? Oh, epsilonnya 1/3000. Terus solusi sejatinya berapa? 10/3. Sehingga didapatkan hasilnya adalah 0,0001. Kalau dijadikan persen jadi berapa gitu ya? Sehingga epsilon R-nya adalah berapa? 0,01%. Ya. Kemudian untuk keempat ada galat relatif hampiran ERA itu sama dengan epsilon dibagi dengan A aksen, berarti 1/3000 dibagi dengan 3,333 gitu ya. Hasilnya adalah demikian. Kalau misalkan diminta untuk persentase, berarti dikalikan dengan 100%, gitu ya. Cukup mudah untuk perhitungan galat, ya. Oke, memang untuk metode numerik sekali lagi, memang metodenya itu penyelesaian cukup mudah, tapi kalau teman-teman terlewat gitu ya, terlewat untuk tadi nggak belajar atau misalkan sedikit menggampangkan ya, nah itu akan bingung juga nanti ketika pengerjaan di UTS maupun UAS-nya. Oke. Nah, galat itu sumbernya dari mana sih gitu ya? Karena tadi kan kita sudah bahas introduction mengenai galat. Nah, dalam metode numerik, galat ini berasal dari dua sumber. Pertama adalah pemotongan, yang kedua adalah pembulatan. Maksud dari galat pemotongan adalah, jadi teman-teman ketika tadi kita flashback lagi ke deret Tyler dan deret Maclaurin, di sana kan secara persamaan, dia kan deret tak hingga gitu ya, sampai titik 3 tadi, sampai tak hingga. Nah, karena sampai tak hingga tadi, kemudian kan kita akan batasi deret Maclaurin pengerjaannya sampai dengan orde tertentu. Nah, ketika dibilang sampai dengan orde keempat, orde ke-6, orde ke-8, dan seterusnya, itu timbul yang namanya galat pemotongan gitu ya. Kemudian yang kedua, ada yang namanya galat pembulatan. Nah, ini yang sering kita lakukan sebetulnya. Jadi, case-nya adalah ketika teman-teman menghitung menggunakan tools atau KK seperti kalkulator gitu ya, kemudian aplikasi lainnya, spreadsheet, ataupun teman-teman ketika melakukan praktikum, misalkan mengukur tegangan nih, voltase dari rangkaian listrik gitu ya, voltasenya berapa, itu kan kadang teman-teman misalkan harusnya misalkan harusnya 219,9999, langsung teman-teman bulatin 220 gitu ya. Dan itu kalau di metode numerik harusnya ya sesuai dengan itu gitu ya. Kan teman-teman bulatkan tuh jadi 220 atau misalkan harusnya 221,789. Teman-teman pasti potong ya, dipotong komanya tadi. Nah, itu yang namanya galat pembulatan.
pembulatan, round of error, ya. Nah, untuk nanti ya, di sini kalau pembulatan itu timbul akibat tadi keterbatasan komputer dalam merepresentasikan bilangan real. Jadi kalau di komputer itu kan juga sama. Jadi kan metode numerik ini aplikasinya adalah ditanamkan ke dalam suatu sistem komputer, suatu aplikasi. Misalkan kalau di analisis sistem itu ada ETAP, ada Dixilent, kemudian ada di MATLAB ya. Ketika teman-teman belajar MATLAB, nanti ada berbagai metode seperti yang akan kita bahas di minggu-minggu selanjutnya, metode Newton-Raphson, metode Jacobian gitu ya. Itu di dalamnya ya ini ditanamkan metode numerik ini gitu ya di dalam komputer tersebut. Nah, sehingga dalam prosesnya tadi ada yang namanya galat pemotongan dan galat pembulatan. Kalau sudah praktikal sebetulnya ya kita nggak terlalu ngeh gitu ya. Ya memang kita melakukan lumrah gitu ya. Kita melakukan kesalahan-kesalahan tadi. Kita lakukan galat pemotongan, kita lakukan rounding gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini contoh ya kalau teman-teman di sini 1/6 gitu ya. Kalau di kalkulator kita ngitung kan demikian gitu ya, sampai 6 banyak gitu ya. Tapi kan sebetulnya di dalam kalkulator dia motong juga, kita lakukan pemotongan gitu ya. Atau pembulatan biasanya. Karena keterbatasan tadi suatu sistem merepresentasikan suatu bilangan. Seperti itu. Oke. Kemudian kita akan mengetahui berbagai representasi bilangan real di dalam komputer. Nah, di dalam komputer gitu ya, ada jenis yang namanya bilangan titik tetap atau fixed point. Ya, contohnya kalau fixed point ini disajikan ke dalam jumlah desimal yang tetap. Nah, ini contoh 62,358, 0,013, 1,0000 gitu ya. Ini sudah tetap gitu ya. Kemudian ada yang namanya bilangan titik kambang atau floating point. Nah, kalau floating point ini biasanya ya ini disajikan ke dalam jumlah digitnya memang tetap, tapi nanti dia ada basisnya gitu ya. Basis itu ya ini 10 pangkat sekian ya. Atau nanti bisa menggunakan 2 pangkat sekian. Atau basis komputer itu kan nanti ada 8 pangkat sekian dan lain-lain. Oke. Nah, selanjutnya adalah angka bena. Nah, dalam mata kuliah sebelumnya, mungkin di SMA maupun teman-teman di fisika dasar, sudah belajar yang namanya angka bena ya. Kemungkinan nampaknya bukan angka bena, tapi angka penting gitu ya. Jadi angka bena merupakan angka yang bermakna, angka penting yang dapat digunakan secara pasti ya. Nah, nih kira-kira teman-teman masih ingat nggak? Nih 0,000012 berapa angka penting atau berapa angka bena? Masih ingat? Kemarin kelas B sangat cepat nih. Langsung bisa ingatannya masih kuat nih di angka bena. Ini ada berapa angka bena? Kira-kira? 2. Oke, apa 2, saja? Bu. 1 dan 2. 1 dan 1 2, dan Bu. 2. Oke, betul. Selanjutnya, yang terakhir ini ada berapa angka bena? 4. Oke, 4 ya. Jadi 1360, 1360. Selanjutnya, kalau yang 270,0090 ada berapa angka bena? 7 angka penting, Bu. 7 angka penting, betul ya. Jadi kelas A juga sudah lulus gitu ya, masih ingat angka bena atau angka-angka penting dalam suatu bilangan gitu ya. Oke, kita akan next. Nah, komputer hanya menyimpan sejumlah tertentu angka bena. Nah, bilangan real yang jumlah angka benanya melebihi jumlah angka bena angka komputer, maka akan disimpan di dalam sejumlah angka bena komputer tersebut. Nah, pengabaian angka bena sisanya itulah yang menimbulkan galat pembulatan. Ya, kalau di komputer itu kan memang tadi balik lagi ya, dia keterbatasan untuk menampilkan di screen. Nah, sehingga dia melakukan tadi bisa jadi pemotongan, bisa jadi pembulatan. Nah, hal yang dilakukan tadi ya di metode numerik itu ya akan timbul yang namanya galat atau error.
Gitu ya. Nah, kalau tadi kita sudah belajar ada sumber galat itu ada 2, ada pemotongan, kemudian ada yang satunya lagi pembulatan. Nah, ya dalam metode numerik kan kita tadi kurang lebih melakukan 2 kesalahan tadi gitu ya. Nah, 2 kesalahan tadi ya yaitu yang namanya galat total ya. Galat total adalah galat akhir pada solusi numerik merupakan jumlah galat pemotongan dan galat pembulatan. Nah, contoh tadi ketika saya minta untuk teman-teman selesaikan cos 0,2 dengan pendekatan Darrett Maclaurin orde 4 gitu ya. Nah, sampai orde 4 tadi kita pertama sudah melakukan yang namanya galat pemotongan. Nah, ketika ngitung tadi, teman-teman kan tadi tak minta ngitung berapa ini hasilnya gitu ya. 0,1 minus 0,2 kuadrat per 2 ditambah 0,2 pangkat 4 per 24 hasilnya berapa? Tadi kan jawabannya 0,98 Bu gitu ya. Nah, ini kan sudah lakukan apa? Pembulatan kan tadi ya. Ini kan pembulatan. Tadi kan dipotong sampai sini aja, di rounding ya. Padahal hasilnya adalah demikian gitu ya, komanya ada banyak. Nah, itu yang metode numerik itu sangat sensitif terhadap hal-hal tersebut. Ya. Oke, kemudian kita akan bahas tadi bilangan titik kambang, di mana representasi dari bilangan titik kambang adalah nanti akan ditulis A sama dengan plus minus M dikalikan B pangkat P, ya. B pangkat P, di mana nanti aturan penulisannya adalah plus minus M merupakan mantisaril, ya ini 0, ya. Aturannya ada 0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 sampai dengan Dn dikalikan dengan B pangkat P, di mana B merupakan basis sistem bilangan yang dipakai bisa 2, 8, 10, 16, dan sebagainya pangkat P. P itu ya pangkat bilangan bulat. Oke, ini aturannya. Kemudian nanti ketika teman-teman diminta untuk mengubah ke dalam bilangan titik kambang, syaratnya adalah digit mantisa yang pertama, jadi D1 itu tidak boleh 0. Ya, untuk bilangan titik kambang, D1 itu tidak boleh 0. Nah, contoh, ini ada 245,7654, kita diminta untuk merubah ke bilangan titik kambang, hasilnya adalah, nah ini sesuai dengan aturan 0,2457654 ya, kita akan ubah dikalikan dengan 1, 2, 3, 10 pangkat 3. Ini bentuk bilangan titik kambang. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sejauh ini? Cukup jelas? Ya, kalau cukup jelas, saya tidak ada pertanyaan, saya lanjut dulu. Nah, tadi untuk syarat untuk syarat bilangan titik kambang, ya digit mantis yang pertama itu tidak boleh 0, berarti D1 itu tidak boleh 0. Gitu ya. Nah, contoh lagi ini 0,0563 kali 10 pangkat min 3 dalam aturan bilangan titik kambang kan ini tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan. Sehingga kita harus merubahnya dengan sesuai aturan sehingga hasilnya adalah 0,563 kali, karena tadi ini dirubah ke sini ya. Jadi 10 pangkat min 4. Kemudian yang kedua ini contoh 0,00023270 kali 10 pangkat 6. Nah, karena digit mantisa yang pertama ini kok ternyata 0, kan tidak sesuai dengan aturan titik kambang, kita akan rubah ke demikian. Ya, kebetulan ini basisnya adalah 10 gitu ya. Kebetulan basisnya adalah 10. Oke. Nah, dalam tadi yang sudah dibahas, jadi kalau bilangan titik kambang ya, ada 2 teknik pembulatan ya. Teknik yang lazim dipakai sama komputer ya. Tadi kita kenal pemenggalan maupun pembulatan, rounding, di mana rounding ini aturan rounding nanti akan saya jelaskan lagi di slide selanjutnya. Sebetulnya kan teman-teman ya sering ya melakukan rounding gitu ya, round up ya. Itu paling sering sekali teman-teman lakukan. Nah, nanti saya akan refresh kembali aturan-aturan rounding dalam sistem komputer.
Oke, ini juga contoh lagi ya. Pi yang selama ini kita kenal ya, itu adalah 0,314 gitu ya, 0,314. Nah, kemudian kita mau chopping ya, kita akan penggal sampai dengan orde tertentu. Ini diminta 6 digit mantis, berarti 6 angka di belakang koma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai ke sini. Itu 3, 4, 5, 6 gitu ya. Sampai ke situ kita chopping ya. Kalau chopping ya udah gitu ya, kita chopping sampai sini. Kita penggal ya. Tidak ada kegiatan rounding dan lain-lain, namanya juga di chopping ya. Oh, ya udah sampai 6 digit mantis. Sehingga timbullah galat ya, timbullah galat antara tadi antara pi yang di chopping dengan pi yang awal seperti itu. Oke. Nah, ini aturan rounding ya. Ini aturannya adalah ketika DN plus 1 itu lebih dari 5, ya. Misalkan digitnya adalah 3, 6 gitu ya. DN plus 1, ya DN plus 1 lebih dari 5, ini adalah DN. Ini nanti adalah N. Ya. Ketika DN plus 1 adalah 6, berarti 6 ini kan lebih sorry, ini lebih ya. Ini kurang ya. Duh. Kebalik bacanya. Misalkan di sini 2, ya. Jadi DN plus 1, oh kok ternyata kurang dari 5, sehingga DN-nya adalah nanti tetap ya, tetap 3. Ya, kemudian yang kedua, jika DN plus 1 lebih dari 5, maka DN ya, DN plus 1 gitu ya. N-nya sama dengan DN plus 1. Contoh tadi misalkan di sini 3 sama 6. 6-nya ini kan tadi DN plus 1. Ini lebih dari 5. Nah, ini akan di rounding gitu ya. Ini N, berarti ya N plus ini DN plus 1. Berarti ini 4. Ya, berubah jadi 4. 3-nya berubah jadi 4. Oke, aturan yang ketiga. Jika DN plus 1 sama dengan 5 dan N-nya itu genap ya. Misalkan tadi 0,314 ya. 5 ya. Ternyata di sini ya kita diminta untuk rounding ya sampai dengan orde keempat di sini ya. Ini tuh sampai dengan berapa? 3 digit ya. Kita rounding 3 digit. Lah ternyata kok DN plus 1-nya ini sama dengan 5 dan N-nya ini kan DN plus 1. Ini N-nya 4 ya. Dan N-nya adalah genap, maka nanti roundingnya adalah DN, sehingga hasil roundingnya adalah 0,314 ya. Makanya pi kita adalah sekian. Oke. Misalkan diketahui pi sekian. Nah, yang keempat, yang terakhir, jika DN plus 1 sama dengan 5 dan N-nya ganjil. Misalkan ini ada B sama dengan 0,235 ya. Nah, kita diminta untuk membulatkan 2 digit di belakang koma gitu ya, 2 angka di belakang koma saja. Nah, kita sesuai dengan aturan, berarti kan kalau 2 di sini sampai 0,23 gitu ya. Ini N-nya, ini DN plus 1. DN plus 1. Nah, DN plus 1 sama dengan 5 nih. Dan N-nya adalah ganjil. Maka nanti roundingnya adalah aturan roundingnya DN plus 1. Hasilnya akan menjadi 0,24. Gitu ya. Kita refresh kembali mengenai aturan rounding. Nah, ini kita akan coba di contohnya. Jadi ada A sama dengan 0,5682785715287 kali 10 pangkat min 4. Kita diminta dalam pembulatan 7 digit ya. Kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7. Berarti di sini adalah N.
ini 7 ini adalah DN plus 1. Jadi tadi ketika ini kan DN plus 1 lebih dari 5. Sehingga nanti roundingnya itu hasilnya adalah DN plus 1. Sehingga di sini nanti belakangnya pasti ganti 6. Kita akan cek ya 0,5682786 kali 10 pangkat min 4. Betul ya? Oke. Kita hapus dulu. Yang kedua, kita diminta untuk membulatkan ya 8 digit. Kalau tadi di sini berapa? 7, ini 8 ya, ini N. Nah, ini DN plus 1. DN plus 1 ternyata kok kurang dari 5. Berarti nanti hasilnya ini adalah pembulatannya tetap 7. Ini tetap 7. Ya, tetap DN. Ya, betul. Oke, yang keempat, ternyata dia mau 6 digit. Ya, ini N. Ini 5-nya adalah DN plus 1. Nah, sesuai dengan aturan, kok ternyata DN plus 1 itu sama dengan 5. Kemudian N-nya adalah genap, maka nanti hasil roundingnya akan tetap nih, 8-nya nggak berubah gitu ya. Oke, betul ya, ini nggak berubah. Nah, yang terakhir kita diminta untuk membulatkan 9 digit. Kalau 9 digit itu tadi ini berapa? 6, 7, 8, 9. Nah, ini N-nya. Ini DN plus 1. Nah, DN plus 1 kok ternyata 5 gitu ya. Dan N-nya sama dengan ganjil ya, angka 1. Sehingga kalau ganjil tadi di rounding gitu ya, rounding ke atas. Nah, ini sesuai dengan ini akan di rounding ke atas. Berarti ini akan berubah jadi 2 ya. Satunya akan berubah jadi 2. Oke. Cukup jelas ya, teman-teman, untuk aturan dari rounding. Oke, kemudian selanjutnya adalah aritmatika bilangan titik gambang. Jadi kalau misalkan diminta untuk menyelesaikan persamaan ya, persamaan aritmatika bilangan di sini untuk menghitung ya penjumlahan 1,557 ditambah 0,04381. Berapakah itu gitu ya? Diminta untuk menyelesaikan ya. Di sini hasilnya adalah mantis 4 digit ya, mantis 4 digit. Hasilnya diminta mantis 4 digit, basisnya 10. Nah, soalnya ini ya kita harus ubah ya sesuai dengan permintaan di soal, di mana di soal diminta basis 10. Kita samakan basisnya ya, kita samakan dulu basisnya, kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah demikian. Nah, ini kita akan rubah ke dalam tadi ketika sudah mendapatkan hasilnya ya, pertama disamakan basisnya, dijumlah. Ingat aturannya adalah kita diminta ke mantis 4 digit. Berarti harus kita rubah. Caranya merubah gimana? Ini kan ada berapa digit? 6 digit ya, mantis 6 digit. Berarti kita harus lakukan pengurangan digitnya. Nah, cara pengurangan digitnya ada 2. Yang satu in rounding, satunya adalah chopping ya. Kalau chopping berarti ya 4 digit, ya udah kalau dipotong ya udah dipotong gitu ya. Tidak ada tadi mempertimbangkan DN plus 1-nya. Kalau in rounding ya sesuai dengan aturan rounding tadi. Oh, ketika kita rounding 4 digit gitu ya, berarti kan DN plus 1-nya ternyata 8 nih. Berarti kita harus rounding ke atas ya. Gitu. Dan setelah itu kita bisa menghitung yang namanya galat pembulatan, galat pemenggalan, di mana nanti galat pembulatan didapatkan dari hasilnya ya, hasilnya tadi 6 digit mantis ya dikurangi dengan galat hasil yang sudah dilakukan tadi pembulatan atau rounding ya, ini ketemu galatnya. Kemudian kalau diminta untuk cari presentasenya juga bisa. Kemudian untuk galat pemenggalan ya, galat pemenggalan kan tadi kita sudah penggal ya. Ini dari
hasil yang digit 6 mantis tadi dikurangi dengan dikurangi dengan solusi ya yang sudah dipenggal menjadi 4 digit ya, hasilnya adalah demikian gitu. Nah, tips untuk menjumlahkan deret bilangan ya seperti biasa, sebetulnya ini sudah lumrah teman-teman lakukan. Selalu dijumlahkan dari yang kecil-kecil dahulu, baru menjumlahkan dengan bilangan yang lebih besar. Oke, kasus yang kedua, dalam aritmatika bilangan titik kambang, ini ketika ada pengurangan dua buah bilangan yang hampir sama besar atau nearly equal, nah, ini hasilnya mungkin akan mengandung 0 ya pada digit mantis yang paling kiri gitu ya. Sedangkan tadi di bilangan titik kambang, kalau kita ingat prasyaratnya, digit mantis yang pertama itu tidak diperkenankan 0 gitu ya. Nggak boleh 0,05 sekian, nggak boleh gitu ya. Secara aturan bilangan titik kambang. Tapi case-nya di sini adalah ketika dua buah bilangan titik kambang kita lakukan operasi gitu ya, contoh kita lakukan pengurangan, ini sangat lumrah kita akan temukan hasilnya itu posisi digit mantis yang paling kiri tadi akan mengandung 0 gitu ya. Jadi dia tidak sesuai dengan aturan titik kambang, makanya nanti dia akan kehilangan angka bena gitu ya, atau loss of significance. Ya, itu suatu yang lumrah, teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti di soal gitu ya, teman-teman melakukan operasi seperti biasa, oh ada dua buah persamaan gitu ya, dikurangkan, oh ternyata kok di bilangan titik kambang di mantis pertama kok 0 nih. Nah, itu berarti tadi indikasinya adalah kita kehilangan angka bena, kemudian kita harus kembalikan lagi ke dalam aturan bilangan titik kambang gitu ya. Kita harus kembalikan lagi ke aturan yang betul gitu ya. Sehingga ketika kita kembalikan ke aturan, itu akan kehilangan angka bena gitu. Oke, contoh nih ya, kita akan mengurangkan 0,5780 kali 10 pangkat 5 dengan 0,5630 10 pangkat 5. Ini kan awalnya diperhatikan 5 angka bena gitu ya. Kita akan kurangkan ya. Ini suatu hal yang lumrah ya. Nanti ketika mengurangkan dua buah bilangan ini ya, bilangan titik kambang ini, hasilnya ini tadi tidak sesuai dengan aturan ya. Karena digit mantis yang pertama ini 0 gitu ya. Sedangkan tadi di syarat bilangan titik kambang ini nggak boleh 0. Nah, kita akan normalisasikan ke bilangan titik kambang ya. 0,350 kali 10 pangkat 3. Sehingga tadinya yang di soal itu 5 angka bena, kita jadi hanya punya 3 angka bena. Kita kehilangan 2 buah angka bena. Gitu. Nah, in rounding, in chopping ya ini masih sama. Oke. Kemudian yang selanjutnya sama nih case-nya. Jadi soalnya ada 11 angka bena, kita kurangkan, ternyata gitu ya, kita kehilangan angka bena gitu ya. Hasilnya hanya 5 angka bena. Berarti kita kehilangan 6 angka bena. Ini suatu hal yang lumrah sebetulnya di metode numeric gitu ya. Ya, kalau secara praktikal ya kita ngitung-ngitung aja gitu ya. Kita tidak mempertimbangkan atau gitu berapa angka bena yang hilang gitu ya sebetulnya. Oke. Selanjutnya ada contoh ya. Kita diminta untuk menyelesaikan fx sama dengan x dikalikan dengan akar x plus 1 minus akar x. Hitunglah F500 menggunakan 6 angka bena dan pembulatan ke digit terdekat. Jadi nanti ada beberapa cara, ada 2 cara gitu ya. Yang pertama, ini cara yang pertama adalah yang paling lumrah kita lakukan. Kita langsung memasukkan atau mengganti nilai X dengan 500 gitu ya. Kita akan langsung masukkan di sini X-nya, berarti 500 dikalikan dengan akar 500 plus 1 minus akar 500. Hasilnya nanti adalah 11,15. Hasilnya hanya 4 angka bena, sedangkan tadi sebetulnya kita diminta untuk menghitung 6 angka bena. Nah, sebelumnya ini sebetulnya sudah dihitung gitu ya.
solusi eksaknya dari persamaan tadi ini adalah 11,17475 sekian gitu ya, bla bla bla. Nah, selisih tadi, hasil yang tidak akurat ini kan agak berbeda gitu ya, hasil antara metode yang pertama, penyelesaian pertama dengan solusi eksaknya. Nah, ini disebabkan karena adanya operasi pengurangan dua buah bilangan yang hampir sama besar, jadi di sini ini sangat mempengaruhi gitu ya ke dalam hasil yang akhir ini. Ya, sehingga tadi errornya cukup banyak ya. Oke. Kemudian cara yang kedua, ini cara yang lebih baik dilakukan karena nanti hasilnya ternyata mendekati dengan solusi eksaknya. Nah, ini di soal diberikan tadi soalnya sama, hitung F500 menggunakan 6 angka bina. Yang di sini caranya adalah mengalihkan dengan akar-akar kembarnya gitu ya, atau persamaan kembarnya, di mana di sini kalau kita sederhanakan ini adalah 1 gitu ya. Kalau ini minus, ini plus. Kita operasikan sedemikian rupa sehingga fx diketahui persamaan, didapatkan persamaan fx sama dengan x per x plus 1 ya, x per akar x plus 1 ditambah akar x, di mana nanti x-nya akan kita rubah dengan 500. Hasilnya adalah 11,1748 gitu ya. 1,748 yang mana solusi ini lebih baik karena mendekati dengan solusi eksaknya ya. Jadi kalau ini dibulatkan ya, kalau ini dibulatkan kan jadi 48. Tuh. Ya. Oke. Oke, kemudian kita akan mengenal suatu persoalan dikatakan berkondisi buruk atau ill-conditioned bila jawabannya sangat peka terhadap perubahan kecil data. Misalkan kalau kita melakukan pembulatan dan lain-lain gitu ya, dia hasilnya akan jauh dari nilai sejatinya atau nanti bisa dinamakan sebagai divergen gitu ya. Karena tujuan dari metode numerik itu kan kita memperoleh nilai konvergensi gitu ya. Harusnya konvergen. Konvergen ini ya tadi, dia menuju ke solusi sejati. Hasil dari nilai eksaknya. Nah, tapi kalau dia menjauh ya divergen gitu ya. Jadi kita nggak dapat solusinya. Oke, ciri-cirinya adalah ketika kita ngubah saja sedikit data, maka jawabannya tadi sangat besar atau drastis, bahkan dia divergen. Nah, kemudian lawan katanya adalah well conditioned, jadi ya nggak impact apapun gitu ya di persamaannya. Jadi contoh misalkan di sini kita diminta untuk menghitung akar persamaan kuadrat ax kuadrat plus bc plus c. Kita akan ubah nilai c-nya gitu ya. Yang pertama kita akan mainkan c-nya, angkanya adalah 3,9999. Nah, kita akan dapatkan nih x1-nya adalah sekian, x2-nya sekian. Kemudian kita akan ubah lagi c-nya jadi 4000, x1-nya adalah x1 dan x2 adalah sama 2000. Kemudian kita akan ubah lagi, misalkan kita ubah ya c-nya menjadi 4001, ternyata akar-akarnya jadi imajiner gitu ya. Akar-akarnya jadi imajiner. Sehingga kesimpulannya adalah persoalan akar-akar persamaan kuadrat di atas ini tadi ill-conditioned gitu ya. Hanya sebagai pengetahuan teman-teman. Oke. Sampai sini apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Cukup jelas? Metode materi hari ini cukup sampai dengan persamaan tadi. Apakah ada yang mau ditanyakan dengan penyampaian materi? Saya harap teman-teman ini ya dapat mengikuti gitu kan, dapat mengikuti dari materi yang telah disampaikan tadi. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah semoga cukup jelas. Ya, oh ya, Alif atau Labolo gimana? Perkenalkan Bu, nama saya Alif atau Labolo dengan NIM 061. Enggak Bu, tadi saya sempat telat absen karena telat masuk grup, jadi nggak dapat linknya.
Ya, nanti ya, kita di akhir Bu. kelas ya. Heeh. Ya, Bu. Oke, nah kalau tidak ada pertanyaan lagi mengenai materi yang disampaikan, semoga teman-teman dapat menyerap apa yang telah disampaikan tadi. Tapi ingat, sebetulnya tadi ya, materi hari ini kan masih secara teorikal gitu ya, secara teorikal. Jadi sebetulnya ketika sudah praktik ya tidak memperhatikan gitu ya, ini galatnya itu dari galat pemotongan, ini dari galat pembulatan. Nah ini sudah lumrah kita lakukan gitu ya. Lumrah sekali kita lakukan, tapi impact-nya adalah ke dalam hasil dari solusi atau persamaan metode numerik tadi gitu ya. Solusi yang kita cari, impact-nya ke sana. Oke, saya akan sampaikan untuk minggu depan ya, saya akan beri tugas hari ini yang akan dikumpulkan minggu depan hari Jumat di meja saya minta tolong untuk format mengkoordinasi pengumpulan tugasnya. Nah, tugasnya adalah teman-teman silakan nanti buka bukunya Rinaldi Munir mengenai metode numerik itu di soal latihan bab analisis galat dan deret Taylor di bab 2 itu nomor 1A, 2AI, dan nomor 6. Silakan nanti latihan untuk materi hari ini gitu ya. Jadi untuk metode numerik memang dibutuhkan banyak latihan ya. Nanti untuk kerjaannya silakan dikerjakan di kertas folio maupun HVS tulis tangan gitu ya, tulis tangan. Karena dengan latihan teman-teman jadi tahu gitu ya, jadi tahu seperti apa langkah-langkah penyelesaiannya. Jadi semakin teman-teman tidak latihan gitu ya, nanti teman-teman bingung sendiri ketika lakukan kuis gitu ya, ataupun nanti ketika UTS maupun UAS, karena tadi kuncinya adalah metode numerik kita perlu banyak-banyak latihan, kita harus latih skill kita, ketelitian kita, kecepatan kita untuk menghitung, gitu ya. Oke, ada pertanyaan tadi, jadi ada tiga nomor gitu ya, 1A, 2AI, dan nomor 6. Oke. Ibu Sebelum- izin tanya, Bu. Ya, Jadi buku metode numerik dari Rinaldi Munir itu kita cari sendiri atau nanti Ibu bakal ngirim soft file-nya atau silakan gimana, Bu? dicari sendiri dulu ya. Bisa Oke. dicari versi cetaknya, bisa dicari di perpustakaan, atau misalnya teman-teman berhasil menemukan e-booknya, boleh ya, bebas. Oke, terima kasih, Bu. Oke, ya sebelum perkuliahan berakhir, ada yang belum absen hari ini? Tadi Mas Alif ya? Masih Bu, saya juga belum. Saya juga, Bu. Siapa namanya? Bisa Hilmi Akmal belum, Bu. Hilmi. Abdullah Azmal Haidar, Bu. Siapa? Abdullah Azmal Haidar. Azmal. Oke. Iya. Muhammad Fatihul Azam, Bu. Azam. Dah. Sama Rozan Siddiq Wicaksono, Bu. Siapa? Rozan Siddiq Wicaksono. Khalifatullah, Bu. Muhammad Daim, Bu. Gitu. Jaim. Oke, sudah. Alif Ataullah sudah. Oke. Ya, sudah diabsenkan ya. Nanti silakan dicek kembali di masing-masing siap kalian. Oke. Mungkin saya cukupkan sekian untuk pertemuan minggu ini. Terima kasih sekali atas atensi yang luar biasa dari teman-teman yang berusaha hadir tepat waktu dan mengikuti perkuliahan dengan sesama gitu ya. Tetap semangat, tetap sehat buat teman-teman. Kita akan ketemu lagi di minggu depan secara offline ya. Oke, saya tutup kelasnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke, Selamat izin malam. dulu ya. Malam. Mari.
Mau nanya dong. Halo guys, yang belum keluar. Mal, Asmal. Mal, Apa? ini kan aku tadi Apa? yang ngerekam meet-nya kan. Kalau nanti kita udah keluar semua, nanti auto ke save. Bentar, Atau gimana? aku lagi musiknya berisik. Apa? Ini kan aku yang nge-record meet-nya kan. Ya. Kalau misalnya kita udah keluar semua, nanti auto itu. Coba auto ke save. Hentiin dulu deh. Aku gak pernah coba kayaknya. Udah bukannya pas itu kamu pernah rekam ya? Dulu kayaknya hilang deh. Iya gak sih? Oh, ini ada stop recording. Oke, udah ada nih ada. Iya. Ya, aku juga mau nonton videonya soalnya tadi lagi ngerjain ini RL.